Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita lanjut ke parabola pada bidang miring 2, yaitu tentang aplikasi ya, aplikasi dari parabola pada bidang miring dari bawah ke atas. Di sini aplikasinya yang ada di sini ini sudah persis ada untuk parabola yang di bawah di sini ya, yaitu peluru yang ditembakkan di sini. Silahkan lihat pada parabola bidang miring 1 atau parabola 4 ya. Nah, di sini ceritanya kayak begini ya. Saya perjelas, ini sudah tertulis ya, silahkan dibaca juga. Di sini ceritanya ada latihan ya, latihan militer tempur. Yang di bawah di situ kavaleri untuk mortir, yang di atas itu untuk angkatan udara ya, untuk menembak peluru yang ditembakkan oleh mortir supaya peluru ini tidak sampai kena dan dituju pada ketinggian maksimum dihitung pada parabola bidang miring ya. Jadi yang dituju itu ini ketinggian maksimum ya, dimana sudutnya itu pada tanjakan adalah 16 dan kalau dihitung dari tanah itu adalah 53. Oke. Kita kerjakan ya, kita mulai kerjakan ya. Kita kerjakan step by step. Kalau kita lihat yang ada di sini, kita kerjakan dari yang helikopter yang ada di sini dulu ya. Itu adalah gerak setengah parabola, itu nih lurus, terus kemudian dia tiba yang ada di sini. Ya. Kita tulis dulu. Berarti itu yang ada di sini ya. Itu adalah seperti yang sudah kita menggunakan YF sama dengan Y0 plus V0 di sini ya, kita kena Y dia V0 sin, kita kena sin theta ya, dikali T min setengah GT kuadrat. Oke, nah di sini yang kita cari itu adalah Y0 nya ya. Y0 nya itu adalah yang mula-mula ini ketinggiannya berapa, ini dari tanah ya. Nah kemudian kita tulis dulu semuanya YF sama dengan Y0. Perhatikan baik-baik ya, untuk gerak setengah parabola ini adalah 0 karena ini sin 0, nggak ada komponen gravitasi ya, nggak ada komponen sumbu Y. Berarti min 5T kuadrat saya anggap dia sama dengan 10 ya. Sudah sampai sini saja ya. Ini untuk yang atas karena ini ada dua gerak ya, ini saya pisah. Nah untuk yang parabola yang ada di sini sudah pernah saya jelaskan ya, nanti supaya waktunya cepat saya tunjukkan lagi yang kemarin kita bahas, nggak apa-apa. Ini juga sama ya, ini YF itu sama dengan Y0 plus V0. Ingat, ini kita anggap di sini tidak ada ya, ininya kita anggap nggak ada ya. Di ini 53, jadi ini sementara step pertama ini kita anggap nggak ada. V0 sin 53T 53 dikali T ya, min langsung 5T kuadrat ya, setengah GT kuadrat ya, kelihatan semua ya. Oke, baik, berarti di sini nih YF ya, Y0 nya karena dia mulai dari 0 ya, sini kita anggap nggak ada ya untuk sementara. Di sini itu langsung aja ini 0, ini V0 sin, ini V0 nya itu 100 ya, diketahui V0 nya itu 100 yang dari bawah, persis seperti yang parabola bidang miring 1, yaitu 100 dikali 0,8 T, berarti dia langsung aja dia 80 T min 5T kuadrat ya. Ini katakanlah ini adalah persamaan 2, ini adalah persamaan 1 ya. Perhatikan baik-baik ya, masing-masing di sini ya, salah satunya yang belum diketahui adalah T. Jadi kita harus mencari T. Bagaimana cara mencari T? Sudah saya jelaskan di parabola bidang miring 1 ya, konsepnya. Tapi nggak apa-apa, ini saya ulang. Perhatikan baik-baik ya pada parabola yang sebelumnya. Di sini ini persis sama dengan yang ada ini ya. Ini jangan dilihat dulu ya, kita mau lihat T-nya. Kenapa? Karena yang menyesuaikan adalah yang helikopter. Ya, menyesuaikan waktunya, waktu jatuhnya ya. Jadi yang kita cari di sini, dari sini ke sini itu T-nya berapa, maka ini T-nya juga harus sama. Jadi kita perhatikan parabola dulu. Nah, yang tempo hari saya ulang lagi bahwa ini adalah sama V0 53T. Ingat,
kita anggap sebagai satu parabola, min setengah GT kuadrat. Kemudian di sini ya, ini 100 ya, 100 dikali sin 53 berarti 0,8, 0,8 berarti 80 ya, min 5T kuadrat, ini bersamaan 2. Nah, kita tempo hari menggunakan garis potong antara ini dengan ini ya. Dan sedangkan yang ini itu adalah gerak miring yang ada di sini nih. Ya, ini ada di sini. Itu YMX plus C ya, itu biasa aja. Nah, C-nya tentu saja 0 karena dari 0 ya. M-nya itu adalah tan theta ya. Di sini itu adalah 37 derajat. Maka dia tan 37 derajat itu sama dengan 3/4 dikali X ya, tan theta X. Ini adalah bersamaan tempo hari kita tulis bersamaan 1, ini kita tempo hari kita tulis bersamaan 2. Ini untuk mencari T-nya yang kita hitung tadi. Tadi kan ada 2, ya ada 2 gerak parabola, kita T-nya nggak tahu, ya T-nya kan harus sama. Nah, kemudian di sini perpotongan, ini maka harus kita ganti X. Bagaimana nih T-nya kita ganti X ya? Karena kita nggak bisa menggunakan parabola dengan cara matematika, harus kita combine. Di sini X sama dengan V0 cos 53T. Kenapa? Karena X adalah GLB. Oke, ini adalah bersamaan 3 saya tulis. Saya masukin cos 53 0, P-nya itu V0 itu adalah 100, sama persis ya seperti yang tadi ya. Itu berarti X sama dengan 160T, berarti T sama dengan X per 60, ini saya katakan adalah bersamaan 4. Nah, berarti kita harus mencari X ya. X yang ada ini adalah titik potong antara ini parabola ini dan parabola yang ada di sini dan garis lurus. Maka kita cari dulu yang parabola di sini, kita masukin dulu T-nya kita ganti X, T yang ada di sini kita ganti X per 60, maka kita mendapatkan ini. Y 80X min 5T X kuadrat per 60 kuadrat dari sini ya. Nah, setelah kita dapatkan ini 3600, maka perpotongan Y parabola sama dengan Y garis linear yang miring ini ya. Berarti dia sama dengan di sini 3/4X ya. 4/3X sini sama dengan 3/4X. Nah, kemudian sudah saya jelaskan di sini ya. Perhitungannya mudah, silahkan dilihat. Singkat cerita, sini kita dapat X sama dengan 420 meter. Ya, lihat video saya sebelumnya, tapi kalau lihat di sini aja saya rasa mengerti. Nah, udah cukup di sini aja ya. Kenapa? Karena kita mau mencari T, bukan mencari D yang kemarin kan mencari kemiringan, itu enggak, kita mencari T aja. Kenapa? Karena T itu sama dengan X per 60 seperti bersamaan 4. T-nya kan harus sama di sini. Nah, T-nya berapa? T-nya untuk sampai ke bidang miring yang ada di sini, dari sini ke sini, ya, dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu adalah kita masukin dari persamaan 4 X per 60. Setelah X-nya itu kita dapat 420, kita masukin 420 dibagi 60 dari persamaan 4, kita dapat 7 detik, angka yang bagus. Nah, dari sini ke sini itu 7 detik, ya sama seperti ini, dari sini ke sini itu 7 detik. Maka untuk ketinggian maksimum yang diminta sama dia, ya ketinggian maksimum pada bidang miring ya di sini ya, maka di sini adalah setengahnya, berarti adalah 7/2 atau 3,5. Nah, maka helikopter ini harus menyesuaikan. Dari sini ke sini pun juga T-nya harus sama. Oke, berarti T-nya itu sama ya, 3,5. Nah, setelah itu baru kita masukin. Oke, langsung aja. Ya, saya masukin di sini ya, langsung aja di sini. Kelihatan semua ya. Baik, ini saya selesaikan persamaan 1 di sini. Berarti YF, Y final ya, itu sama dengan Y0 min 5 dikali 7/2 T kuadrat kan, dikali 7/2. Oke, YF itu sama dengan Y0. 49 dibagi 4, 1,25 dibagi 4 sama dengan 61,25. Ya, sini 1,25 dikali 49 ya, 61,25. Nah, ini adalah untuk yang helikopter ya, untuk yang bergerak setengah parabola. Ini lurus ya di sini ya. Geraknya lurus ini ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ada hijau yang ada di sini, yaitu untuk parabolanya. Apakah sama parabolanya? Apakah perbedaannya? Perbedaannya hanya di T saja ya. Maka di sini YF itu sama dengan 80 juga dikali 7/2, biar enak di sini supaya mudah ya. Jadi tidak banyak menggunakan kalkulator. 7/2 dikali 7/2 ya, berarti di sini YF itu sama dengan, ini 40 dikali 7 adalah 280 ya. Dikurangi 61,25, YF itu sama dengan
sekitar 218,75. Ini adalah koordinat untuk Y, ya, koordinat untuk Y. Nah, untuk X bagaimana, ya? Biarpun kita nggak menanyakan X, tapi kita harus kita paskan ini nggak bisa sembarangan antara ini dengan ketinggian itu ada hubungannya. Maka ada baiknya juga kalau X itu kita hitung, ya. Baik. Nah, sekarang sebelum X kita hitung, ini kita masukin dulu. Ini saya katakan ini persamaan 1 tadi ya, ini persamaan 2, ini persamaan ini persamaan 3, ya, ini persamaan 2, ini persamaan ini adalah persamaan 4, F bersama dengan sekian, ya. Berarti ini saya masukin antara persamaan 4 saya masukin di sini, ya. Maka kita akan mendapatkan Y final itu sama dengan Y0. Y0 ini yang ditanyakan, ya, Y mula-mula ketinggiannya, ya. Itu min 61,25. Saya tulis ulang nggak apa-apa. Berarti karena yang ditanyakan Y0, berarti Y0 itu sama dengan YF ditambah 61, kelihatan ya, 61,25, ya. YF-nya tadi sudah, ya, 218,75 ditambah 61,25, ya. Gitu kan, ya. Diperiksa lagi, ya. Oke, ya. Berarti itu kira-kira berapa tuh? 218,10, ya. Berarti dia 219 ditambah 61, ya. Ini 219 ditambah 61, 0 di 1, di sini 7, di sini 8, 280, ya. Sampai di sini, ya. Berarti di sini ini Y ketinggiannya ini adalah 280. Y0 yang ada. Apakah sudah terjawab, Pak? Sudah. Semudah itu kah, Pak? Iya. Ya. Berarti dia sama dengan 280 meter. Jadi ketinggiannya dari sini itu adalah 280 meter. Sudah. Nah, sekarang hanya ketinggian saja itu nggak bisa. Jadi harus dipaskan dengan PP-nya nggak sembarangan. Kenapa? Karena kita harus koordinatnya X dan Y pas di sini. Ini bisa aja di sini, di sini, di sini, di sini, atau di sini, di sini, di sini, di sini, itu sama, ya, sama. Y-nya, tapi X-nya tidak sama. Nah, bagaimana untuk mencari X-nya? Tentu saja itu adalah masalah yang mudah. Kenapa? Karena X itu adalah GLB. Nah, untuk mencari X-nya yang ada di sini, ya, saya tulis coklat sini bahwa X yang ada, ya, X yang ada itu bisa kita cari, ya, dari hubungan yang ada di sini. 218, ya, ini 280, ya. Berarti X yang ada di sini, ya, X kita cari V kan, Vx yang ada di sini sama dengan X per T, ya. T-nya itu adalah setengahnya daripada 7/2. Nah, X-nya berapa? Ya, itu kan pertanyaannya kayak gitu kan. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, ya. Untuk X, ya, itu tentu saja tidak sulit, ya, bahwa X itu kan dia di sini kan GLB, ya. X itu kan dia GLB di sini. Maka X itu sama dengan V0. X sama dengan apa? V0 cos berapa? Cos 53, karena ini kita anggap jadi satu kesatuan, ya. Ini kita anggap gak ada. X-nya di sini dicari dari X sama dengan V0 X sama dengan V0 cos di sini 53 dikali P. Nah, oke, ya. Nah, kemudian kita udah tahu di sini V0 itu yang di sini sama dengan 100, ya. Karena kita buat patokan sekali lagi, ya. Ini kita anggap nggak ada, ya. Ini kita anggap nggak ada seperti yang saya jelaskan di sini, ya. Ini kita anggap nggak ada dulu di sini, ya. Oke, ya. Nah, di sini maka saya tulis lagi X yang ada di sini itu sama dengan, langsung aja, 80, ini 100 dikali cos 53, 60, ya. 0,6 dikali T 60, ya, bukan 80, ya. X itu sama dengan 60 T. Nah, T-nya berapa, ya? T yang ada di sini itu adalah tadi sudah, yaitu 60 dikali setengahnya dari 7/2. Ini 1, ini 30, berarti X itu sama dengan 210. Nah, ini kita masukin di sini. Nah, berarti Vx yang ditanyakan, ya, karena ada dua syarat, yaitu 210 dikali 2/7. Ini 1, ini 30. Di Vx-nya itu harus 60 meter per skor. Sudah terjawab semua, ya.
Oke, saya ulangin ya, untuk mencari pertama kali kita di sini ada T, ini ada T, untuk mencari T karena kita menyesuaikan yang ada di sini, ini setengah T karena dia adalah maksimum di sini, maksimum berarti dia setengah parabola di sini, ini tegak lurus, maka kita mencari cara yang sudah pernah saya jelasin ya, yaitu di video yang sebelumnya tadi saya jelasin lagi, kita akan mendapatkan yang ada di sini. Kemudian untuk yang kedua di sini prajurit di sini ya, itu ingin mengabadikan yang ada di sini ya. Jadi dia ingin apa, mengabadikan yang ada di sini ya. Nah, bagaimana caranya supaya dia mengabadikan yang ada di sini? Nah, perhatikan baik-baik yang ada di sini ya, perhatikan di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat yang ada di sini, ini adalah H ya, ini adalah setengah D. Jadi kalau saya tulis lagi di sini, ini H maksimum di sini. Jadi saya tulis ini begini, ini gini ya. Ya. Ini kan D-nya kan sudah kita ketahuin ya. D dari yang ada di sini yaitu 525 dibagi 2 ya. 250 ditambah 2,5 ya. 250 ditambah 2,5 itu berapa itu? 250 tambah 2,5. Berarti D yang ada di sini itu adalah dari sini ke sini itu adalah sudah kita ini kan 525 itu sama dengan 250 ditambah 12,5 itu 62,5. Nah, berarti di sini ini yang mau kita cari yang ada di sini itu adalah kameramen. Kenapa Pak kok tidak parabola? Karena itu cahaya. Jadi cahaya di sini itu dia lurus. Dia mengarahkan cahayanya itu lurus. Nah, berarti di sini yang ada di sini nih ya. Kalau kita lihat di sini, yang ini kita belum tahu yang horizontal nih ya. Tapi yang ini kita udah tahu yaitu 62,5. Ini sudut yang mau kita cari. Yang kameramen yang angle yang ada di sini. Ini sudut yang dicari. Ya. Nah, berarti kita harus mencari H maksimum. Bagaimana cari mencari H maksimum? H maksimum itu mudah. Kita pakai cara fisika aja. Ya, kalau gini. Kita udah tahu bahwa di sini ya, untuk parabola di sini ya, untuk parabola yang ada di sini, kita semua udah tahu bahwa ini di sini PY itu sama dengan 0 kan, dia berhenti ya. Ya, di sini adalah P0Y, maka kita gunakan rumus PY kuadrat sama dengan P0Y kuadrat min 2GH ya, karena dia di sini 0, maka langsung aja ya, P0Y itu sama dengan P0 sin theta karena kuadrat, maka dia P0 sin yang mana? Ingat, sin yang mana? Karena kita bicara kepada parabola ya, berarti sin 16 ya, sin 16 dikuadratkan ya, itu sama dengan H yang ada di sini ya, kita mau cari H maksimum di sini ya, itu T per ya, kalau dia itu di tanah lurus begini ya 2G. Nah, perhatikan baik-baik bagaimana kalau misalnya dia itu miring. Ingat ya, parabola gravitasi itu datangnya itu lurus dan tegak lurus. Jadi kalau misalnya dia di sini, biar gravitasinya yang ada di sini, impact daripada gravitasi itu adalah tegak lurus yang ada di sini. Berarti kalau di sini theta, di sini theta. Di sini 16, di sini 16. Sudutnya yang di mana? Sudutnya adalah yang kemiringan. Ini 37 sudutnya. Berarti dia 2G cos theta itu cos 37. Nah, setelah kita masukin di sini, kita masukin 100 per 16 itu hanya, silahkan dihitung lagi ya. Hanya itu sama dengan 47,5. Nah, maka yang ada di sini ya. Yang ada di sini nih, tangan theta yang ada di sini, saya tulis lagi ya, saya lurusin di sini ya. Ini H. Ya, ini adalah setengah D ya. Itu ini tetanya ya. Tangen theta itu sama dengan H per setengah D. Ya, kalau tangen theta sudah ketahuan, maka semuanya ketahuan juga ya. Berarti di sini tangen theta langsung aja. Ini sama dengan 47,5, ini sudutnya di sini ya. 47,5 dibagi, kita udah tahu setengah D tadi 200 berapa tadi? Setengah D tan theta itu 262,5 ya. 262,5. Berarti di sini tan theta itu, ini pakai kalkulator, kalau ini 0,181, berarti sudutnya itu adalah 10,25. Jadi sudut pandang yang ada di sini, yang lurus yang ada di sini nih, yang lurus yang di sini nih, coklat di sini ya, itu pakai segitiga ya. Dia pakai segitiga, enggak parabola lagi. Kenapa? Karena kecepatan cahaya itu cepat sekali sehingga lengkungan itu sudah enggak ada lagi. Baik ya, semoga bermanfaat ya. Ini kita ke aplikasi. Baik, ini pertanyaannya, ini jawabannya ya, PX 60, kemudian dia nolnya adalah 280, ketinggiannya harus dia 280 di atas permukaan tanah.
Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.